Hai Hai. teman-teman di channelnya Rim Saragi. Ini konten baru, jadi masih belum ada judulnya. Mungkin isinya tentang pembicaraan-pembicaraan yang menginspirasi ya. Oke, jadi hari ini kita sedang bersama dengan saudara Bobby Senaga. Siapa nih saudara Bobby? Mungkin bisa langsung perkenalan kali ya. Oke, gimana Bob? Latar belakang pendidikan, baru aslinya mana, terus apa namanya, konsentrasinya kemana nih dalam dalam kehidupan kamu gitu. Oke, terima kasih kepada Abang, Bang Rim Seragi. Latar belakang saya, pertama saya ingin memperkenalkan diri, yaitu nama saya Bobi Andika Sinaga. Saya berasal dari Medan, gereja di GKPS Krakatau. Saya adalah salah satu alumni mahasiswa dari Sekolah Teologi dari Abdi Sabda. Pada saat Oke. ini saya lagi menjalankan yaitu tugas dari kampus sebagai mahasiswa UKK, yang artinya unit keterampilan khusus yang telah disediakan oleh kampus. Mungkin itu Bang, sedikit perkenalan. Jadi teman-teman, karena ini bicara tentang menginspirasi, kenapa saya akan menginterview Bobby. Jadi Bobby ini sedang dalam proses percetakan buku. Jadi bukunya itu adalah apa judulnya? Judulnya adalah Kekudusan Hamba Tuhan. Kekudusan hamba Tuhan. Tuh menarik tuh. Gimana sih? Apa sebenarnya yang dimaksud dengan kekudusan? Apa yang dimaksud dengan hamba Tuhan? Nah, kita tanya dulu ya. Oke, Bob, menurut kamu ketika menulis buku ini apa yang diharapkan dan apa tujuan dari penulisan buku ini untuk pembacanya gitu? Oke, terima kasih. Di sini di mana dalam penulisan buku ini di mana saya menarik mengangkat suatu pergumulan setiap gereja, baik itu gereja di dalam PGI di mana kita melihat suatu kekudusan hamba Tuhan. Dan di sini saya mengerjakan buku ini yaitu di masa kuliah saya, mungkin dalam semester 6. Dan juga di sini juga nilai yang menjadi skripsi saya selama melaksanakan tugas untuk akhir perkuliahan. Oh, berarti ini sebenarnya buah dari skripsi terus diedit menjadi sebuah buku. Iya benar Bang. Oke. Jadi buat teman-teman juga yang mungkin udah selesai dengan skripsi, bisa juga kali ya mengubah skripsi jadi buku, dan itu kayak jadi sebuah karya tulis pertama kita gitu ya kan, buku pertama kita. Oke. Nah, Bob, di dalam bukunya ini kan ada latar belakangnya nih. Kenapa kenapa kamu ingin menulis ini, dan apakah memang sebenarnya hamba Tuhan itu harus kudus, dan kekudusan yang seperti apa yang dimaksud? Ya, terima kasih. Di sini, kenapa saya mengangkat judul ini, kekudusan hamba Tuhan. Kalau kita menarik dalam suatu Alkitab, 1 Petrus 1 ayat 13-16, inilah uh, awalnya saya membaca bahwasanya di mana di situ dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat pada saat itu di mana seorang perantau harus menjaga kekudusan pada ayat 13 dan ayat 14. Oleh karena itulah di sini saya akan meranjak melihat bagaimana pergumulan-pergumulan sebagai hamba Tuhan. Kita melihat di mana setiap hamba Tuhan tidak menjalani tugas panggilannya sebagai hamba Tuhan maupun sebagai calon hamba Tuhan. Kita melihat juga di dalam realita di dalam gereja banyak sekali seperti sintua, syamas, pemuda, dan sebagainya tidak menjalankan apa yang sesuai dengan tugasnya. Mungkin itu Bang latar belakangnya Bang. Oke, berarti ini hamba Tuhan dimaksud kayak untuk pelayan ya, Ya, pelayan baik itu di gereja, di Haken itu atau penatua ya, atau dalam bahasa Indonesianya, dan kemudian mungkin kayak pengurus-pengurus seksi kategori ya, kayak pemuda, ibu-ibu, bapak-bapak, dan juga lansia. Oke, jadi harapannya Bob ketika orang membaca buku ini, apa yang menurut kamu yang akan didapatkan pembaca dari buku yang kamu tulis ini gitu? oke. Saya membuat buku ini supaya kita melihat bagaimana kita menjadi hamba Tuhan, yaitu pelayan Tuhan, harus peka di dalam panggilan Tuhan itu. Apa yang sesuai dengan Alkitab, itu yang kita jalani sebagai hamba Tuhan atau panggilan Tuhan.
Dan juga di sini kita melihat bahwasanya di dalam 1 Petrus itu kan dikatakan kita akan menjauhi segala hawa nafsu, segala pertengkaran yang tidak sesuai dengan ajaran Tuhan. Dan di sini saya mengajak kepada teman-teman untuk bisa nanti melihat apa sebenarnya tugas panggilan itu di dalam kehidupan kita. Mungkin ini menjadi suatu inspirasi bagi kita sebagai calon hamba Tuhan untuk menjalani tugas tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepada kita untuk bisa melayani dengan ketaatan, kesetiaan. Mungkin itu yang bisa saya tanggapi, Bang. Oke, berarti ini isinya tentang hal-hal yang ideal ya, tentang seorang hamba Tuhan, karena sebenarnya kan mungkin kita setuju juga ya bahwasanya entah itu hamba Tuhan ataupun siapapun itu nggak ada yang benar-benar bisa menjalankan itu semua ya. Cuman kita perlu sekali standarisasi, dan tadi saudara Bobby udah menjelaskan tentang ayat Alkitab dari Petrus tadi ya, bahwasanya Petrus menuliskan dia pun bukan orang yang sempurna. Petrus pun kita tahu banyak sekali kesalahan-kesalahan, banyak juga hal-hal yang kadang dia terlalu maju dan kadang juga dia mundur gitu kan. Tapi dia menceritakan tentang beginilah seharusnya, you should to do this gitu kan. Bahwasanya yang idealnya itu hamba Tuhan itu seperti ini, dan kekudusan itu seperti ini. Nah, oke, jadi menurut Bobby yang mau disampaikan Petrus dalam konteks itu, atau mungkin di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai hamba Tuhan itu, tantangan yang paling rumit itu apa? Itu Yang mungkin yang setelah kamu menulis skripsi itu tadi, hasil penelitian ataupun itu entah kuantitatif ataupun kualitatif, apa kira-kira tantangan yang paling sering muncul di hamba Tuhan dan akhirnya tidak bisa menjaga kekudusan? mungkin tantangannya untuk hamba Tuhan itu tidak bisa menguasai segala keinginan-keinginan di dalam dunia ini. Contohnya tidak jauh-jauh seperti main judi, perselingkuhan, ya kan? Ini yang agak susah dijalani. Meskipun dia seorang hamba Tuhan, tetapi masih mengingini hal-hal yang duniawi, seperti main skater, main judi, perselingkuhan, korupsi, koruptor, dan sebagainya. Inilah menjadi tantangan sebagai hamba Tuhan. Bagaimana cara kita menguasai atau menyalipkan segala keinginan-keinginan duniawi di dalam diri kita. Kita harus bisa sanggup menyalipkan seluruh tubuh kita, seluruh roh, jiwa kita di dalam salib Tuhan. Itu mungkin tantangannya, Bang. Oke, atau mungkin ini kali ya. Kadang-kadang kalau menurut saya, versi saya kayak kekudusan itu, ya kita ini sama kayak contohnya mungkin belakang-belakangnya ada juga yang kayak ngurus SIM ya. Saya sendiri kadang-kadang bukan kadang-kadang ya, sampai sekarang ngurus SIMnya SIM tembak rata-rata gitu ya. Mungkin teman-teman juga pada begitu. Jadi ternyata memang mendapatkan ataupun menyematkan kata kekudusan itu di dalam diri kita itu hal yang cukup rumit, tapi bukan berarti nggak bisa. Karena akhirnya ini menjadi sebuah tuntutan bagi kita seorang pelayan gitu Bob ya. Bahwasanya setiap pelayan itu memang harus menjaga dirinya dan kemudian berusaha semaksimal mungkin, bahwasanya memang betul bahwasanya tubuh kita ini lemah kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita jauh dari Tuhan ataupun memang nggak maksimal, ya bisa aja sebenarnya kita menjalani ya udah emang segitu semampu saya gitu. Jadi bukunya Bobby ini akan menjelaskan tentang bagaimana nantinya supaya setiap hamba Tuhan itu harusnya seperti ini, idealnya seperti ini. Nah gitu kayak gitu Bobby. Nah jadi dalam hal penulisan menurut Bobby, kamu sudah menjadi orang di dalam buku itu atau memang hanya memberikan gambaran saja? Dan secara pribadi apa tantangan ketika menuliskan buku ini yang tadinya adalah tugas skripsimu? Ya benar, Bang. Saya menulis buku ini yaitu menjadi di mana saya menarik di dalam kehidupan saya. Itu menceritakan bagaimana saya pada masa sekolah tidak menjalankan tugas panggilan itu. Contohnya saya sebagai pelayan Tuhan, misalnya pemain organ di gereja. Ibaratnya kan saya sudah melayani Tuhan di dalam hal bermain musik, tetapi saya tidak bisa menjalankan apa yang sesuai dengan firman Tuhan, kehendak Tuhan.
Oleh karena itu, dalam buku ini menceritakan sebagian dari kehidupan saya yang belum bisa pada saat itu menjaga kekudusan, menjaga panggilan itu sesuai dengan firman Tuhan. Dan juga disinilah saya renungkan, saya refleksikan di dalam kehidupan saya. Seperti saya meditasi, merenungkan apa sebenarnya yang terjadi di dalam kehidupanku. Mengapa setiap manusia tidak bisa menjaga suatu kekudusan itu di dalam dirinya. Tidak bisa mengkontrol suatu keinginan di dalam kehidupannya. Mungkin itu Bang, tantangannya. Oke, benar sekali ya. Jadi bukunya sedang dalam percetakan teman-teman. Jadi semoga nanti bisa bisa dipesan juga. Jadi buku ini sekali lagi memang sangat idealis, tapi ini karena ada landasan firman Tuhan ya. Jadi sebenarnya ini menjadi tanggung jawab kita bersama gitu. Jadi semoga apa yang ditulis Bobby dalam perjalanan studinya juga kemarin dan juga ya dalam perjalanan pelayanannya nanti ke depan, dan untuk teman-teman yang mendengar ini juga, bahwa saya memang kalau kamu mengaku sebagai hamba Tuhan, kamu harus kudus. Jadi hamba Tuhan dengan kata kekudusan itu adalah dua kata yang nggak bisa dipisahkan. Ini pada kata yang saling berkait kelindan gitu. Jadi kalau misalnya kamu adalah hamba Tuhan, berarti kamu harus menjaga kekudusan. Kalau kamu belum bisa menjaga kekudusan, jangan mengaku sebagai hamba Tuhan. Kira-kira begitu Bob ya? Iya. Ya, jadi oke, ini mungkin episode pertama. Jadi sekali lagi teman-teman, yang mau disampaikan buku ini nanti adalah bagaimana menjadi hamba Tuhan berdasarkan firman Tuhan gitu ya. Jadi walaupun sebenarnya ada banyak teks-teks di Alkitab yang mengajar kita tentang tentang menjadi hamba Tuhan yang baik dan benar di mata Tuhan, tapi ini akan menjadi salah satunya media buat kita untuk bisa belajar bagaimana menjadi hamba Tuhan yang benar-benar berjaga kekudusan. Oke, terima kasih Bob. Ada tambahan lagi Bob? Oke Bang, yang mau disampaikan? Untuk terakhir, kita sebagai calon hamba Tuhan dimanapun kita berada, atau menjadi hamba Tuhan dimanapun kita berada, baik itu kepada kalangan pemuda, wanita, pria, dan sebagainya, sebagai hamba Tuhan dan calon hamba Tuhan, kita harus bisa meningkatkan suatu spiritualitas kita atau hidup rohani kita. Baik itu dimana kita sebagai hamba Tuhan harus bisa menjalankan tugas tanggung jawab kita itu. Seperti kita bisa menuntun, membimbing orang untuk bisa menuju kebenaran. Dan juga kita di sini kita bisa meningkatkan suatu spiritualitas kita, seperti kita bisa bersaat teduh. Itu akan membuat kita suatu mendekatkan diri kepada Tuhan melalui saat teduh kita, baru membaca firman Tuhan pada setiap hari. Mungkin itulah yang menjadi kita sebagai calon hamba Tuhan untuk bisa menjaga kekudusan di dalam kehidupan kita. Oke, terima kasih Bob untuk mungkin bisa memotivasi teman-teman ya, bahwa saya ya menulis buku itu memang harus berdasarkan pergumulan, harus berdasarkan berdasarkan kerinduan juga dan juga harapan. Jadi gak hanya sekedar omong doang gitu ya. Oke, baik teman-teman, sampai ketemu di episode selanjutnya. See you.